hijrah secara maknawi, yaitu berpindah secara maknawi. Apa yang dipindahkan? Kebiasaan lama, tradisi lama, budaya-budaya lama yang bertentangan dengan Islam. Makanya Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa yang disebut dengan hijrah itu adalah man hajaro ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jadi dia hijrah secara hatinya, pemikirannya dia hijrahkan. Kalau ada pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam, dia pindahkan. Dia pindah ke pemikiran Islam. Kalau ada kebiasaan-kebiasaan yang lama, dia pindah ke kebiasaan-kebiasaan Islam. Seperti itu. Maka ketika dia menjadikan Islam sebagai pola kehidupannya, ketika dia bangun tidur sampai dia tidak bangun-bangun lagi alias mati, diatur oleh Islam, dia dengan ikhlas melaksanakan syariat Islam, maka dia dianggap sebagai manusia yang terbaik. Masyarakat yang melaksanakan itu akan menjadi masyarakat yang terbaik. Panti asuhan yang melaksanakan pola-pola Islam akan menjadi panti asuhan yang terbaik. Masjid yang benar-benar melaksanakan ini akan menjadi masjid yang terbaik. Syaratnya itu tadi, harus ada gerakan perbaikan, amar ma'ruf nahi mungkar yang didasari oleh iman. Nah, hijrah itu juga begitu. Hijrah itu dasarnya harus ada iman. Karena kalau kita tidak punya keimanan, nggak mungkin kita mau berhijrah. Orang biasanya, makanya nanti di sini bapak-bapak, hijrah secara maknawi inilah yang nanti identik dengan makna taubat. Misalnya ini mohon maaf, kita yang sebelumnya terbiasa merokok, iya ya benar-benar kayaknya merokok ini kurang bagus Pak bagi kesehatan. Ya sudah pelan-pelan ya. Ini mohon maaf ini sekedar contoh ini. Saya misalnya ya dulu suka makan gorengan. Ternyata gorengan itu bikin asam kolesterol terlalu tinggi, sudah dikurang-kurangi. Kalau dulu setiap hari di sekolah 3 gorengan, 4 gorengan, pantas badan bengkak, ya sudah. Bagi kita, ini contoh-contoh ya, yang ada penyakit gulanya, ya sudah. Kalau kemarin kita pakai gula pasir, sekarang pakai gula merah saja. Kue-kuenya diganti dengan gula merah misalnya, gula aren, atau dari gula kelapa ya. Nah itu namanya hijrah. Nah, pindah dari kebiasaan-kebiasaan yang nah itu hijrah secara, tapi intinya hijrah itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dulu misalnya kita masih bertransaksi riba, ya pinjam online, pinjol ya. Sudah, sekarang kita sadar, ya sudah kita pindah, ya, kita hijrah. Nah, itu namanya taubat. Dulu kita ngomong kasar sama suami misalnya, maka kita kemudian hijrah, bertobat. Seperti itu. Dulu kita sering marah-marah sama istri gara-gara nggak masak, padahal kita sendiri sebagai suami jarang kasih uang sama istrinya karena uangnya habis buat beli rokok misalnya. Ya sudah, kita hijrah. Itu loh. Nah sehingga bapak-bapak dan jemaah sekalian, kalau ini kita laksanakan dengan seikhlasnya, ini khaira ummah, kita akan menjadi umat yang terbaik. Nah, jadi bapak-bapak dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tahun baru Islam itu identik dengan apa? Dengan hijrah. Makanya saya beberapa dalam kali kesempatan diundang menyampaikan tausiah tentang hijrah, memaknai tahun baru Islam itu. Saya bilang, dalam tahun ini ada 3 amalan yang harus kita perkuat kembali. Yang pertama, perkuat iman kita. Yang kedua, perkuat hijrah kita. Yang ketiga, perkuat jihad kita. Jadi iman, hijrah, jihad.